sebelum itu, teman-teman yang di rumah apa kabarnya nih? Pada kali ini, podcast Ceribis akan membawakan tema yang spesial yakni excellent service di dunia agen tour and travel. Tapi sebelum itu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sebelumnya perkenalkan aku Tiara dan juga aku Velia. Selain itu, ada rekan-rekan di balik layar yang mendukung jalannya podcast Ceribis hari ini. Halo. Nah, teman-teman semua, di sini sudah hadir Bapak Nugroho Budi Santoso selaku operasional manajer dari Starlink Tour and Travel. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 27 tahun atau dari tahun 1997 hingga sekarang di bidang pariwisata. Nah, sebelum itu kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nugroho yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa hadir di podcast Ceribis Station kali ini. Bapak, apa kabarnya, Pak? Baik. Boleh dong, Pak, diceritain awal mula Bapak Nugroho bisa terjun di dunia pariwisata tuh gimana, Pak? Iya. Pertama-tama yaitu sebenarnya kalau kita bicara masalah pariwisata itu cakupannya luas sekali ya. Jadi kalau saya bicara itu ya mungkin saya bicara sekarang bisa selesainya itu tahun depan gitu ya. Soalnya yang dibahas itu banyak karena ketika saya waktu kuliah di Bali, jadi saya kebetulan saya ini kan lulusan dari Bali, jadi kampus saya itu dulu itu Poltek Pariwisata Bali. Itu di bawah naungan Universitas Udayana. Jadi Udayana sendiri itu punya politeknik, tapi politeknik itu tidak bukan untuk bidang teknik aja, tapi bidang non teknik ada, seperti pariwisata, administrasi, terus apa itu ada 3, non saya lupa. Nah, saya di pariwisatanya sekarang berganti nama menjadi PNB, Politeknik Negeri Bali. Ya, waktu itu saya waktu kuliah di Bali itu memang beda ya dengan yang saya dapatkan di kampus-kampus di mana di Surabaya maupun di Jawa Timur ya. Kalau di Bali itu memang di sana itu pariwisatanya itu hanya ada 2, yaitu pariwisata di bidang perhotelan dan pariwisata di bidang tourisme. Jadi seperti itu. Kalau kemarin waktu saya tanya ke kampus UPN, Bu siapa itu ya, bilangnya, oh kita bukan Pak, kita bukan seperti itu, kita ini ke pariwisata ekoturism. Oh gitu ya. Artinya sebenarnya semua itu sama sih. Cuman ekoturism itu lebih mengarah kepada manajerial tentang pemerintahan. Kalau yang saya lihat ya, karena kan saya lihat mata kuliahnya itu tidak ada di bidang kayak seperti saya dulu waktu di bidang tour and travel itu ada domestic product knowledge, ada international product knowledge, ada travel office practice. Jadi semua itu literaturnya pakai bahasa Inggris karena kita dulu itu dibiayai oleh AIDAP. AIDAP itu Australian Indonesian Development Development Service. Nah itu kita semua handout itu artinya buku pedomannya itu semua dari Australia. Kami kembangkan karena waktu itu kita join ininya dengan Australia. Jadi banyak dosen-dosennya itu yang lulusan S2 rata-rata dari Australia semua. Jadi seperti itu ya. Terusan tadi yang dibicarakan tentang apa ini? Jadi Awal mula Bapak bisa tertarik di dunia agen tour. Jadi gini. Filosofinya gini, saya ajarin dulu ya. Awal mula tertarik itu dulu itu saya suka ini. Waktu saya kecil itu suka dulu itu ada tulisan-tulisan di papan tulisan tulis itu rata-rata suka pakai bahasa Inggris. Misalnya
bioskop, bukan bioskop ya, misalnya fast food gitu. Saya artikan fast food itu apa, food gitu apa. Nah, terus saya sempat waktu itu saya sempat di Bali itu saya sempat kuliah dulu. Saya keterima di Sastra Inggris Bali, Sastra Inggris Udayana, dan saya keterima di Politeknik Bali. Jadi saya kuliah dua. Cuman yang saya terusin sampai dengan selesai itu yang di bidang pariwisatanya, karena posisi saya kuliah di Bali itu ketika saya liburan kuliah, liburan semesteran, saya itu ya maaf ya, yang namanya orang lagi ya, nyambi, nyetir, kalau ada orang bule-bule di perempatan di Kuta itu transport show, saya suka ini. Jadi nganter ke mana, ke Ubud, nganter ke Sanur itu saya sering seperti itu. Jadi secara nggak langsung saya itu praktek langsung dalam bahasa Inggris di sana. Jadi saya sering ke waktu liburan, saya sering ke Pantai Kuta. Ya ngomong sama orang bule-bule itu ya biasa, kita ngomongkan. Kemudian di teman punya persewaan surfing, jadi di situ kita sering hampir setiap hari kita di Kuta seperti itu. Jadi akhirnya ketertarikan di situ, terus akhirnya sampai setelah saya lulus kuliah pun saya masih sempat kerja di Bali, karena di kampus kami, di universitas kami pada waktu saya kuliah di Bali itu kita training itu ada 3 ya. 1 training di tour and travel, 1 training di perusahaan penerbangan airline, dan 1 lagi training itu di TIC itu Tourist Information Center. Jadi kalau di Bali itu ada di daerah Kuta. Nah itu kita trainingnya itu pun kita minimal itu 3 bulan. Jadi kita pokoknya kalau kita waktu kuliah di Bali kita lebih banyak kita itu praktek di luar lapangan lebih banyak itu daripada kita hanya menerima pelajaran dari dosen. Itu kalau menerima pelajaran itu hanya sebagai kecil saja. Kebanyakan di luar ya. Terus kita disuruh mempelajari tentang demografi setiap kota. Jadi misalnya kita menjelaskan tentang objek wisata yang ada di Jogja. Jogja itu penduduknya berapa? Kita harus tahu ya penduduknya berapa. Terus sumber pendapatannya dari mana? Apakah dari pariwisata? Berapa persen? Itu kita harus benar-benar mempelajari itu. Jadi kalau kita menjadi lokal guide lokal dari Jogja, jadi benar-benar tahu. Kebiasaan orang Jogja itu seperti apa, sukanya makanan itu apa, makanan khasnya apa. Sama juga kita mempelajari waktu saya mempelajari tentang Bali, Jogja, tentang objek wisata yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi itulah merupakan salah satu mata kuliah, jadi mata pelajaran yang kita dapatkan pada saat kita kuliah di Bali. Jadi seperti itu. Ya. Oke, jadi selama kuliah tuh Pak Nugroho belajar bahasa Inggris tidak hanya dari kuliahnya saja ya Pak, karena kan literaturnya dari Universitas Bahasa Inggris mewajibkan untuk bahasa Inggris. Yeah. Terus Pak Nugroho juga langsung praktek tuh ya Pak ya. Jadi kalau di kampus itu di pariwisata itu mata kuliah bahasa itu ada 2 ya, mata kuliah bahasa Jepang sama bahasa Inggris, karena memang di Bali itu banyak turis Jepang, banyak sekali. Jadi hampir kita nemuin di Kuta itu banyak turis Jepang. Jadi kita kebanyakan waktu itu saya belajarnya bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Kalau Jepangnya nggak saya dalami, cuman Inggrisnya aja yang saya dalami seperti itu. Kira-kira apa lagi yang ditanya? Menurut Bapak, apa yang menjadi ciri khas atau standar dari excellent service di dunia agen tour and travel? Dan mengapa penting bagi agen tour and travel untuk memberikan excellent service, khususnya di tengah persaingan industri pariwisata yang ketat? Jadi gini ya, kita harus tahu dulu sebenarnya filosofi daripada tourism industry, ya. Tourism industry atau industri pariwisata. Di dalam tourism industry itu ada beberapa komponen yang terdapat di dalamnya,
Ya, sudah pernah diajarin sama dosennya nggak? Sejauh ini kalau kita masih pengantar ya Pak ya Pak, karena masih semester 1. Oh, oke. Jadi saya kasih gambarannya ya, atau basicnya. Jadi di dalam industri pariwisata itu kita harus sustainable, ya, berkesinambungan ya. Di situ ada yang pokok dalam industri pariwisata itu ada transportasi, ya. Transportasi itu transportasi darat, laut, udara, ya. Terusan kemudian ada yang namanya pusat oleh-oleh, ya. Pasti yang namanya kalau kita misalnya pergi ke objek wisata atau pergi ke kota mana, kalau kita pulang itu tidak membawa oleh-olehmu apa dari sana, namanya pas, ya. Terus yang ketiga itu adalah makanan, kuliner. Pasti kita akan nyoba apa nih makanan khasnya di daerah situ, kan gitu ya. Makanan. Yang keempat itu adalah hotel, penginapan, cottage, itu keempat, ya. Terusan yang satu lagi itu adalah oleh hotel, transportasi, penginapan. Oh ya, 4 itu aja. Ya, 4 itu aja. Nah, itu semua tergabung di dalam industri pariwisata. Ya, pasti di mana-mana pasti ada komponen ini. Biarpun kita mau ke Bali, ada. Kita ke Bali kemana? Butuh apa? Butuh transportasi. Transportasi apa? Mau taksi, mau bis, mau apa? Gitu ya. Mau jalan udara. Terus kita ke Bali, kita butuh makanan apa? Makanan khas. Ya. Misalnya nasi lawar Bali, misalnya ayam betutu, itu kan pasti kita akan mencicipi itu. Terus kemudian satu lagi, objek wisata, ya. Objek wisata itu penting. Jadi objek wisata, penginapan atau perhotelan, transportasi, oleh-oleh, sama makanan. Nah, itu yang tergabung dalam industri pariwisata 5, ya. Terus kemudian kita misalnya malam, otomatis kan kita butuh tidur. Nah, tidur ini di mana? Mau di hotel, mau di cottage, mau di villa. Yang penting kita butuh penginapan, tempat istirahat. Nah, terus kita menuju ke sana, apa yang kita kunjungi? Apalagi kalau nggak tourism destination, ya. Tujuan objek wisata, tourism destination, tujuan destinasi kita apa di sana. Misalnya kalau di Malang kita mau ke Jatim Park, ya, kita mau ke Museum Angkut, kita mau ke air terjun Juban Rondo. Nah, itu namanya objek wisata, tourism object, ya. Ada akomodasi, ada hotel, ada transportation, ada tourism object, ada souvenir atau pusat oleh-oleh. Terus yang terakhir ada apa tadi? Makanan, ya, ada meals ya, makanan. Nah, seperti itu. Itu semua adalah komponen pariwisata, ya. Semua itu komponen pariwisata dan itu berkelanjutan. Sebenarnya ada satu lagi yang berkelanjutan, satu lagi di dalam pusat oleh-oleh itu ada UMKM. Biasanya di situ tuh menjual misalnya keripik tempe hasil olahan siapa? Ya UMKM yang barang-barangnya dijual di toko oleh-oleh. Nah, seperti itu. Biasanya jual kerang-kerangan atau souvenir, dijualnya di pusat oleh-oleh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu komponen-komponen yang ada di industri pariwisata. Itu Anda pasti akan bawa terus pada saat Anda kerja di dunia nyata. Pasti ketemu lagi. Satu contoh, saya punya dosen saya itu sering ketemu saya juga waktu saya di Bali, waktu saya sering bawa tamu di Bali. Karena apa? Dosen saya juga sebagai pelaku wisata, sebagai pelaku pariwisata. Karena apa? Dia juga jadi lokal guide. Pasti ketemu di objek wisata, pasti ketemu. Terus kamu bawa mana? Aku bawa dari ini, mahasiswa anak UPN. Oh iya, aku lagi bawa dari universitas, dari mana Semarang, kemana, pasti ketemu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu merupakan
komponen pariwisata. Dan jangan salah ya, di Indonesia pariwisata adalah penyumbang nomor 4 devisa negara di Indonesia sebelum pandemi. Tapi begitu pandemi, pariwisata adalah nomor 1 paling hancur. Karena apa? Kita ini kerjanya apa? Ketemu orang, keluar, ketemu orang, berinteraksi dengan orang, kita ketemu dan kita pariwisata Indonesia itu sangat maju sekali. Dampaknya apa? Dampaknya adalah banyak sekarang itu objek wisata baru yang muncul setelah dieksplor oleh Menteri Pariwisata kita yang namanya Bapak siapa kemarin? Ayo, Menteri Pariwisata kita siapa? Betul. Dia itu Menteri Pariwisata yang suka eksplor, suka langsung mendatangi langsung. Kemana ini? Ke Tator Raja. Kemana ini? Kita ke Labuan Bajo. Kemana ini? Kita ke Raja. Mereka langsung datang langsung. Mereka langsung ingin berinteraksi kepada UMKM di situ. Apa Bu yang dijual di sini? Apa Bu yang penghasil? Apa Bu kuliner di sini? Pasti mereka tanya seperti itu. Itulah merupakan salah satu penting pariwisata. Kemudian yang perlu digarisbawahi ya, sebenarnya kalian ini perlu kalau kita terjun di dunia pariwisata khususnya di tour and travel, itu kalian tuh harus tahu sebenarnya itu apa yang dimaksud dengan APW, apa yang dimaksud dengan BPW, apa yang dimaksud dengan apa itu tahu? Artinya tahu nggak? Belum tahu ya mungkin nanti di semester selanjutnya akan tahu ya. Jadi yang dimaksud dengan APW itu adalah agen perjalanan wisata, sedangkan BPW itu adalah biro perjalanan wisata. Lah agen, yang namanya agen itu tidak sama dengan biro. Biro itu skupnya lebih luas karena dia bisa menciptakan, meng-create paket tour dan sekaligus menjual. Sedangkan kalau APW itu hanya sebagai agen menjual saja. Dia nggak berhak untuk membuat produk. Kalau travel kami itu ABPW. Nah BPW itu cakupannya luas, bisa menjual produk umroh, bisa menjual produk paket tour itu bisa domestik, paket tour itu bisa internasional, bisa menjual transportasi, bisa menjual bis, bisa menjual tiket, luas, cakupannya luas. Jadi kalau di dalam dunia pariwisata itu kalau kamu kerja di mana, di BPW Haryono Tour and Travel, BPW Starling Tour and Travel itu besar karena dia juga menjual tiket pesawat, dia juga menjual menjualkan produknya dari travel lain juga BPW kan. Jadi misalnya travel dari Jepang ingin menjualkan produknya agar orang Indonesia itu berminat, ya melewati kami. Nanti kita langsung menjual paket itu tentang Jepang, tapi kita komunikasi langsung dengan orang Jepang. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan BP. Jadi cakupannya levelnya di atas agen ya Pak? Iya betul, dan agen. Jadi seperti itu. Terus itu tadi itulah pengembangan bidang pariwisata. Ya. Terus kira-kira apa lagi pertanyaannya? Oke, tadi kan sudah sempat dijelaskan ya Pak di awal kalau Pak Nugroho sudah 27 tahun di industri pariwisata. Boleh dong Pak sharing bagaimana langkah utama atau strategi yang diberikan oleh pihak agen tour and travel agar pelanggan itu merasa puas Pak? Iya, jadi gini, kepuasan pelanggan itu adalah customer satisfaction ya. Jadi di dalam kami pun itu di dalam industri pariwisata itu ada dua ya, customer satisfaction dengan hospitality. Kalau di dalam perhotelan itu hospitality, jadi ramah tamu. Kenapa? Misalnya setiap travel itu mempunyai repeat order. Repeat order itu istilahnya tamu itu datang lagi ke perusahaan itu dan ingin menikmati paket itu di bidang lain. Contohnya 80% perusahaan yang ada di Surabaya
itu dia mempunyai dana rekreasi yang setiap tahun harus dikeluarkan. Contohnya kayak Belindo, Terminal Peti Kemas, Bank Indonesia, semua pokoknya, semua bank, semua itu punya. Dan itu adalah merupakan dana kesejahteraan karyawannya. Dengan cara apa? Dengan cara setiap tahun itu diberangkatkan. Nah, kita Starlink itu mempunyai repeat customer seperti itu. Contohnya BPN, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional itu yang di Kandilan di Surabaya, itu ikut Starlink itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi setiap tahun dia itu pasti datang, Pak, iki dana rekreasi tahun ini tak gawinan di Bali, Pak. Langganan ya Pak? Iya, itulah namanya repeat customer. Itu yang namanya ya, salah satu dari repeat customer itu tadi di situ ada customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, disitulah pasti setiap acara selesai pasti mereka akan sampai diskusinya gimana tentang perjalanan itu, tentang makanannya enak apa tidak, tentang pelayanannya bagaimana, tentang apa itu dari tingkah laku apa itu selama membawa customer itu bagaimana, itu kita punya kuesioner. Jadi itulah yang dipakai. Dan sebenarnya part yang terpenting adalah satu, ya biarpun nggak pakai kuesioner, yang penting satu, kuncinya cuma satu. Kira-kira tahun depan kembali nggak? Itu aja. Kalau kembali berarti mereka puas dengan pelayanan kami. Itu akan muncul customer satisfaction-nya akan muncul. Jadi seperti itu. Ya. Nah, terus kalau di perhotelan itu yang sering-sering dimunculkan adalah hospitality, ramah tamah terhadap tamu. Oh, kalau ada loh hotel itu contohnya ini di Bali. Banyak hotel-hotel itu yang tersembunyi. Contohnya ada Aman Kila, ada contohnya Kubu-Kubu Barong. Itu hotel itu di Ubud tersembunyi di puncak bukit. Tapi kenapa tetap dikunjungi, tetap dicari karena dia mempunyai tadi punya hospitality yang kuat terhadap guest-nya, terhadap tamu-tamunya. Mereka itu menganggap tamunya itu bukan tamu lagi, tetapi saudara. Bagaimana dia menciptakan apa itu personal approach yang tinggi, mempunyai hubungan yang kuat, strong connectivity yang tinggi terhadap tamu-tamunya dia. Supaya apa? Setelah selesai pun mereka pasti akan telepon, akan di email. Bagaimana kira-kira kapan Anda akan datang lagi ke sini? Pasti. Itulah yang namanya hospitality-nya di setiap tamu hotel. Jadi itu yang disebut sebagai kalau di dalam industri pariwisata itu adalah hospitality sama customer satisfaction. Tapi kalau misalnya kalian bilang apa itu excellent service, ya saya kira itu sinonimnya seperti itu. Oke, kira-kira Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita jeda sebentar ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Nugroho sendiri, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam memberikan excellent service di bidang tour and travel ini? Lalu apa solusi yang Bapak berikan? Ya, tantangan terbesar yaitu jadi semakin tumbuh dan berkembangnya travel agent yang baru, jadi membuat kita ini harus pandai-pandainya memberikan excellent service yang baik terhadap customer kita, agar customer kita tidak orang Jawa bilang orang tua. Biarpun kita jual pakai tur mahal, mereka tetap beli. Nah, itu tantangannya ya, kita harus itu tadi mulai dari personal approach-nya, mulai dari produk, mulai tentang objek wisata itu. Kita kalau paham dan kita bisa explain ke mereka dengan baik, mereka akan dipercaya. Oh iya, berarti saya namanya itu Pak Titus ya. Jadi kalau saya di dunia pariwisata namanya Pak Titus ya.
Kalau kamu panggil Pak Nugroho di kantor saya kan orang nggak tahu. Kalau panggil Pak itu, kalau kartu nama saya Pak itu, tapi nggak apa-apa. Itu nama kecil sudah otomatis nama beken saya di dalam dunia kerja saya. Jadi Nama panggung ya Pak? Hah? Nama panggung. nama kerja. Nama kerja. Jangan kaya kan. Nah, jadi teman-teman saya semua panggilnya Pak Titus. Jadi biar itu teman-teman hotel namanya panggil saya Titus. Ya seperti itu. Jadi tantangan terbesar yaitu ya kita harus bisa pandai-pandainya kita ini ya memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, memberikan excellent service kepada mereka. Ya dengan cara bagaimana ya? Dengan cara apa itu banyak sih caranya itu mengundang mereka, ngajak makan, terus kemudian kita memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal apa itu ketika mereka membutuhkan sesuatu apa dan kita harus bisa menjawab dengan cepat, itu yang terpenting. Malah sekarang itu di dalam dunia kerja atau di dalam customer kami itu malah harga itu nomor 2, harga nomor 2, kecepatan menjawab nomor 1. Ketika kita dijawab ketika kita dijawab sebentar ya Pak. Jadi yang penting adalah kita harus pandai-pandainya kita memberikan pelayanan terbaik kepada customer dalam segala hal, dalam segi harga, dalam segi pelayanan, dalam segi penguasaan. Itu tadi penguasaan tentang objek wisata, penguasaan tentang bahasa, penguasaan tentang yang lain-lain itu akan berpengaruh kepada kita. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kami jawab. Nah, bisa saya tarik kesimpulan dari yang tadi Pak Nugroho sampaikan, untuk excellent service sendiri yang terpenting ialah pelayanan ya Pak ya, agar para tamu merasa puas. Di antaranya yang bisa kita lakukan bisa dengan cara ramah kepada para tamu agar mereka repeat order ya Pak ya, kembali menggunakan jasa yang kita berikan. Nah, untuk yang terakhir boleh dong Pak disampaikan pesan singkat untuk para wisata muda yang ingin berkarir di dunia tour and travel. Para muda. Iya. Ya pesan-pesannya yaitu harus sering-sering apa itu ketemu sama orang, sering-sering ketemu sama klien supaya mereka itu punya banyak wawasan seperti itu. Terus belajar ya Pak ya, dan jangan lupa untuk membangun relasi pasti. Ya itu paling penting ya seperti itu. Nah, seru banget Kak Vel sharing session hari ini sama Bapak Nugroho. Gimana menurut kamu? Seru sih, kayak kita kan dapat pengalaman baru, terus kayak pengetahuan kita juga nambah kan. Jadi kayak ternyata nggak cuma di sini aja, kayak pariwisata itu lebih luas gitu. Setuju banget, bener-bener jadi pelajaran baru ya, terutama untuk pariwisata muda yang ingin belajar tentang dunia tour and travel. Tapi Vel, tak terasa kita udah setengah jam lebih nih nemenin teman-teman yang ada di rumah. Mungkin dari kita cukup sekian ya teman-teman. See you and next time. Bye-bye. Thank you BLM juga Kak Naifa dan Kak Nika lihat video ini. Terima kasih banyak Kak telah mendukung kelompok kami mengerjakan tugas.